Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan juga orang-orang dan seluruh bangsa Indonesia yang saya cintai. Beberapa saat yang lalu, walaupun ini videonya sudah agak lama, tetapi bagi saya ini bukan bicara video lama atau baru, tetapi ada pesan penting untuk kita, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat. Kita tahu bersama bahwa beberapa saat yang lalu ada berita yang menghebohkan, yaitu berita mengenai seorang imam masjid, imam besar masjid Istiqlal yang mencium paus, saudara-saudara. Peristiwa ini sisi yang lain memberikan warna positif, walaupun ada segelintir orang yang agak sedikit negatif melihatnya. Tetapi sebelum kita pergi untuk melihat video ini, saya tidak akan memunculkannya, tetapi saya ingin menunjukkan beberapa gambar. Saudara bisa lihat gambar di sini, bagaimana paus sebagai seorang pemimpin Katolik dicium oleh seorang imam masjid Istiqlal yang notabene berbeda keyakinan, berbeda bangsa, berbeda negara, tetapi mereka satu di dalam satu kesatuan yang dalam bahasa Kristen disebut kasih, saudara. Nah, kalau saudara lihat, ini menarik sekali karena jarang kita menemukan lagi hari-hari ini peristiwa seperti ini, di mana seorang tokoh yang berbeda agama, yang kadang-kadang terlihat hari-hari ini begitu berbeda keyakinan sehingga menimbulkan tindakan-tindakan yang negatif, kecurigaan dan sebagainya. Tetapi momen yang saudara lihat di gambar ini, momen di mana seorang pemimpin besar Katolik, paus dari Vatikan, dicium oleh seorang rohaniawan Muslim yang cukup disegani dan dihormati di Indonesia, yaitu seorang imam besar di Masjid Istiqlal. Nah, saudara-saudara, sebelumnya saudara bisa kasih komentar di bawah ini. Komentar apa saja yang menurut saudara-saudara itu benar-benar saya berharap komentar yang positif. Apa tanggapan Anda dengan video ini? Video di mana seorang imam mencium seorang paus dan seorang paus yang merupakan tokoh Katolik ini mencium tangan masjid. Aduh, indahnya saudara-saudara. Nah, tetapi saudara bisa kasih komentar. Saya berharap tidak ada komentar yang membuat akhirnya terjadi kegaduhan ya. Saya berharap saudara punya komentar bijak. Komentar Anda adalah gambaran hidup Anda. Menurut saya komentar Anda adalah agama Anda. Sebab dengan berkomentar baik di video ini tentang peristiwa ini, maka saya berasa bahwa agama saudara baik adanya. Tetapi sebelum saudara memberi komentar di bawah ini, saya berharap saya dapat komentar yang banyak supaya saya bisa tahu apa pandangan saudara mengenai video ini. Tapi mari kita lihat beberapa tanggapan dari orang-orang yang saya lihat benar-benar punya tanggapan yang positif. Saudara-saudara, saya coba baca beberapa komentar. Misalnya dari kira-kira dari 10 komentar yang sangat positif dengan peristiwa imam masjid mencium tangan paus dan paus mencium kening mencium kening paus dan paus mencium tangannya. Nah, saudara, saya baca dulu beberapa komentar yang positif. Ini satu dari @Christina Dolis 807. Luar biasa ketika imam besar mencium kepala Bapak Paus, dan Bapak Paus pun membalas dengan mencium tangan imam besar. Seketika air mata jatuh. Semoga Indonesia tetap rukun selamanya. NKRI harga mati. Wah, ini komentar yang bagus. Sampai-sampai dia punya air mata jatuh ya. Yang kedua, ada seorang bernama Rakauja 4509. Indahnya toleran. Terima kasih untuk saudaraku umat muslim yang sudah menerima Sri Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. Saya Katolik, sangat bahagia melihat ini. Ini juga luar biasa ya. Jadi ada ucapan terima kasih dari saudara-saudara kita yang beragama Katolik, memberi hormat kepada Imam Istiqlal. Yang ketiga, user
sesulit ya kita baca ya, ada simbol. Jadi kalau para pemimpin saling mengasihi seperti ini, damailah negeri ini. Wah, luar biasa ya. Lalu ada lagi Dea Elizabeth 140. Teruslah seperti ini Indonesiaku. Nangis terharu, bahagia jadi satu. Di tengah carut marut Indonesia, akhir-akhir ini ada momen seindah sedamai ini, rasanya bersyukur banget. Wow, terima kasih Pope Francis. Kunjungan membawa banyak sukacita, mengobati kerinduan akan indahnya harmoni. Saudara-saudara, ini bagus sekali ya. Jadi komentar-komentar ini yang kita perlukan di suasana-suasana yang baik, suasana yang bermartabat ini. Lalu ada yang kelima, ada BB Channel, @BB Channel 7041. Terima kasih buat saudara-saudaraku umat muslim yang menerima kunjungan Bapak Paus kami di Masjid Istiqlal dengan penuh sukacita dan sangat terharu saudara. Semoga kita saling menjaga kebinekaan yang ada di NKRI ini biarpun berbeda. Saudara-saudara, itulah beberapa komentar positif dari video yang bermunculan yang lagi viral hari ini, yaitu Imam Masjid Istiqlal mencium kening daripada Paus dan Paus mencium tangan daripada Masjid Istiqlal. Wah, luar biasa. Nah, kita juga akan lihat beberapa komentar yang tidak kalah bagus dan tidak kalah penting, yang tentunya ini sangat-sangat menguatkan kita. Saudara, ada lagi dikatakan Tony Kustiadi 3213 berkomentar seperti ini. Buktikan seluruh rakyat Indonesia atau seluruh rakyat NKRI cinta kasih. Dia kasih gambar love 3, saudara. Lalu ada Patik Channel, @Patik Channel, dia berkomentar seperti ini. Terima kasih banyak. Semua saudaraku yang muslim, inilah toleransi sesungguhnya. Sekali lagi terima kasih. Wah, orang Katolik berterima kasih, orang Kristen berterima kasih kepada orang muslim ya. Lalu Yusuf Franda 6740. Luar biasa Imam Besar Masjid Istiqlal. Salam hormat kami umat Kristen. Wah, luar biasa ya. Ada penghormatan dari umat Kristen kepada pemimpin muslim, yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal. Sangat indah. Nah, satu lagi saudara-saudara, Masayanitoi Yip 585. Indah toleransi di Indo, negeri tercinta, merdeka, saudara. Dan yang paling saya juga tidak kalah penting dan saya suka adalah komentar dari Chris Yohanes 6984 @Chris Yohanes 6984. Kami seluruh umat Kristen atau umat Kristiani mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Imam Masjid Istiqlal atau Bapak Imam Besar Masjid dan seluruh umat Islam atau umat Muslim. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rezeki, kedamaian, kesejahteraan kepada seluruh umat. Amin. Nah, sekali lagi, kalau saudara lihat video-video ini atau gambar-gambar ini, lihat Paus. Saudara lihat ini, Paus mencium tangan daripada imam. Dan sekali lagi, si imam mencium kening dari Paus. Saudara lihat ini gambar, beberapa gambar yang bisa saudara lihat ini. Kiranya ini memberikan kita pesan. Sekali lagi, kalau saudara merasa ada yang perlu ditanggapi, diberi komentar, saya mau saudara kasih komentar di sini. Sehingga Indonesia makin lebih baik, Indonesia makin lebih toleran, dan Indonesia makin lebih diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelum saudara memberi komentar, izinkan saya memberikan pandangan saya. Apa maknanya? Apa pelajaran berharga yang bisa kita dapat dari peristiwa dua orang tokoh besar ini, baik Vatikan, Paus, dan dari Indonesia, Imam Masjid Istiqlal. Saya ingin membaca beberapa pandangan saya mengenai
kira-kira pelajaran apa yang dapat kita berikan atau kita suguhkan di tengah-tengah video ini, atau setelah saudara menonton video daripada Paus mencium tangan daripada imam masjid dan imam masjid mencium kening dari Paus, kira-kira menurut saudara pandangan berharga apa? Pelajaran berharga apa menurut saudara? Saudara bisa tulis komentar di bawah ini sebanyak mungkin, supaya Indonesia, khusus mereka yang intoleran, mereka yang selalu ingin berbeda, bahkan ingin mengacaukan Indonesia ini, boleh benar-benar diberi pemahaman dengan komentar-komentar saudara. Tapi kalau saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan, tokoh dan pendeta dari umat Kristen yang tentu punya pandangan yang lebih positif, yaitu pertama saudara, lewat video ini, video dari dua tokoh yang manis ini, saya memberi 10 pelajaran berharga. Satu, bahwa dengan peristiwa ini, satu pelajarannya adalah terjadinya toleransi dan penghormatan. Momen tersebut menunjukkan betapa pentingnya sikap toleransi dan penghormatan antara umat beragama. Meskipun, saudara, ada perbedaan dalam keyakinan. Itu menurut saya, saudara. Jadi momen pertama untuk kita bisa dapat pelajaran adalah toleransi dan penghormatan. Meskipun ada perbedaan dalam keyakinan, saling menghargai dan menunjukkan sikap hormat adalah kunci untuk hidup berdampingan dengan damai. Kedua, saudara, dari video ini menurut saya akan terjadi pelajaran yang kedua, yaitu keterbukaan dan dialog. Pertemuan antara Imam Masjid Istiqlal dan Paus merupakan contoh nyata dari keterbukaan dan dialog antara pemimpin agama. Ini menunjukkan bahwa komunikasi dan kerjasama antara agama dapat membantu memperkuat hubungan antara komunitas yang berbeda. Yang ketiga, saudara, dari video ini, Paus mencium tangan dari imam masjid mencium kening daripada Paus, itu merupakan contoh kepemimpinan. Tindakan pemimpin agama tersebut memberikan teladan tentang bagaimana pemimpin bisa memperlihatkan sikap inklusif dan mendukung perdamaian. Ini menunjukkan bahwa pemimpin agama memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan hubungan antar kelompok. Dan yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini, dari tampilan dua tokoh yang luar biasa ini, yaitu saling menghargai keragaman, perbedaan. Momen ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai keragaman dan memahami bahwa perbedaan agama tidak seharusnya menjadi penghalang untuk saling menghormati dan saling bekerja sama. Saudara, itu merupakan poin keempat. Dan poin yang kelima, dari video ini, sekali lagi kalau saudara ada hal-hal yang lebih positif, Anda bisa komentar di bawah ini ya, supaya seluruh dunia melihat, seluruh orang tahu bahwa Indonesia masih punya orang-orang baik yang ingin ada kesatuan di bangsa ini. Yang kelima, mengurangi ketegangan. Tindakan seperti ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan prasangka negatif antara umat dari agama yang berbeda. Ketika pemimpin agama menunjukkan contoh positif, hal ini dapat mempengaruhi umat mereka untuk lebih terbuka dan saling memahami. Yang keenam, pelajaran yang keenam, pentingnya simbolisme. Jadi dengan saling memberikan ciuman ini sebenarnya memberikan sebuah simbolisme, sebuah lambang, sebuah petunjuk yang luar biasa, yaitu momen ini juga menunjukkan bagaimana simbolisme, ya, simbolisme dari Islam yang ditunjukkan lewat pemimpin Imam Masjid Istiqlal dan simbol Katolik, yaitu Paus dari Vatikan. Simbol ini katanya penting karena momen ini juga menunjukkan bagaimana simbolisme dan tindakan dapat memiliki dampak yang besar. Ciuman sebagai tanda penghormatan tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga sosial. Memperlihatkan betapa pentingnya simbol-simbol dalam membangun hubungan antar kelompok. Yang ketujuh, menguatkan solidaritas. Dengan memperlihatkan solidaritas antara pemimpin agama, momen ini mengingatkan kita bahwa agama dapat berfungsi sebagai jembatan
untuk menyatukan orang-orang, bukan sebagai penghalang. Ini dapat memotivasi masyarakat untuk lebih bersatu dalam menghadapi tantangan bersama. Yang kedelapan, pelajaran berharga yang dapat kita ambil adalah dialog sebagai jembatan. Menarik, saudara. Momen tersebut menegaskan pentingnya dialog sebagai cara untuk memahami dan menghargai perbedaan. Dialog yang terbuka dan penuh hormat memungkinkan pembelajaran dan pertukaran ide yang konstruktif antara kelompok yang berbeda. Bukan cari perbedaan sebagai hal untuk menjadi persoalan, tetapi perbedaan membuat kita bisa berdialog untuk menemukan tujuan yang lebih indah. Menunjukkan kemajuan. Pertemuan tersebut adalah indikasi, maksudnya peristiwa yang tadi di video ini adalah indikasi kemajuan dalam hubungan antar beragama. Saya ulangi lagi, menunjukkan kemajuan. Pertemuan tersebut adalah indikasi kemajuan dalam hubungan antar agama. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada sejarah ketegangan, ada fakta, ada konflik, kemajuan menuju saling pengertian dan kerjasama mungkin saja terjadi dan dapat diperkuat lewat peristiwa ini. Dan yang terakhir, saudara, pelajaran menurut saya paling berharga adalah inspirasi untuk aksi positif. Melihat tindakan pemimpin agama yang penuh hormat dapat menginspirasi individu, lepas individu, bahkan kelompok lain untuk melakukan aksi positif yang sama, yang serupa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini dapat menolong lebih banyak orang untuk melakukan upaya nyata dalam membangun jembatan antara kelompok yang berbeda. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi sebagai umat Kristen dan sebagai seorang pendeta, saya memberi respon yang sangat hormat dan sangat tinggi kepada dua pemimpin agama ini. Seandainya semua orang di dunia, spesial di kota atau di negeri kita, di Indonesia, melakukan hal ini terus-menerus, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang luar biasa besarnya, tapi bangsa yang juga diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, saya berharap saya mendapatkan komentar positif dari setiap kita, dan kalau saudara punya komentar yang, kalau bisa dapat komentar yang positif dari agama Muslim, dan Katolik, Kristen, dan bahkan mungkin agama yang lain, akan lebih indah. God bless you, Tuhan memberkati, tetap bersatu, karena Yesus berkata, aku dan Bapa satu, dan dia pernah berdoa supaya para murid juga bersatu. Dan saya percaya doa yang sama dari Tuhan Yesus agar bangsa Indonesia bersatu. Sebab prinsip Indonesia adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kiranya Indonesia makin jaya, makin diberkati Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom.